Dan tema kita adalah lekat Yesus, semua perkara beres. Saudara, saya yakin kita semua, baik di dalam Gereja Panembahan ini maupun saudara-saudara di luar sana, kita semua, barangkali tidak semua, tetapi sebagian besar, kita mempunyai hal yang belum beres, perkara yang belum selesai. Itu sebab kita datang kepadanya dan kita mohon supaya Dia membereskan buat kita. Amin. Katakan, Tuhan pasti membereskan buat saya. Sebagaimana yang saya percayai. Karena Dia telah berjanji. Bersama dengan Dia, semua perkara saya beres. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan ada dua buah ayat dari Mazmur 62, ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1, 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Saudara, bukankah ini luar biasa? Ya, saudara, kita tadi telah membaca, hanya dekat Allah saja. Hanya lekat dengan Allah saja. Dalam frase yang lain, hanya lekat, nempel, kempal kalian Gusti Yesus. Hanya dekat dengan Dia saja. Maka saya dan saudara akan tenang hati kita. Saudara, bayangkan kalau saudara tidak tenang hatinya, bagaimana? Saudara, bukan cuma kepikiran, tapi saudara deg-degan, khawatir apa yang akan terjadi. Bisakah aku menanggulanginya? Ini sakit apakah membawa aku pada kematian? Apakah aku bisa sembuh? Saudara, tidak tenang. Saudara, di dalam semua keadaan Tuhan berjanji kalau saudara lekat dengan Tuhan, saudara tenang. Amin. Katakan, bila saya lekat dengan Tuhan Yesus, saya pasti tenang. Dalam nama Yesus, Dia menyelesaikan segala perkara saya. Ya, saudara. Amin. Ayo dibaca. 1, 2. Lekat Yesus, semua perkara beres. Ya, para kekasih, itu sebab harus melekat dengan Tuhan Yesus, selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Maka saudara punya perkara akan beres. Saudara, saya sudah sampaikan mengenai soal perkara itu apa. Saya akan ulangi sejenak. Ya, perkara, saudara, itu adalah masalah. Jadi ada orang kena perkara berarti dia ada masalah. Ya saudara, persoalan yang wajib diselesaikan. Kalau ingin perkara ini selesai, maka harus ada solusi, resolusi. Ya saudara, harus ada caranya untuk kita bisa menyelesaikan. Jadi sebetulnya masalah itu, saudara, sangat tergantung pada kita orang. Kita bisa menyelesaikan atau kita tidak bisa. Kalau kita tidak bisa, katakan, bila saya tidak bisa, bila saya tidak mampu, ada Tuhan Yesus di atas saya yang bisa dan mampu. Amin. Jadi selalu ada cara. Bagaimana saya tidak bisa, Tuhan bisa. Bagaimana saudara tidak bisa, Tuhan Yesus bisa. Amin. Itu sebab tidak ada kata perkara tetap bergantung pada, menggelantung terus di dalam hidup kita. Tidak ada perkara yang harus tetap tinggal. Yang namanya perkara terus. Harus ada penyelesaian. Katakan, wajib diselesaikan. Yesus membantu saya. Amin. Saya mau tanya, siapa yang teguh bahwa Yesus akan membantu dia? Tolong angkat tangan kanannya. Katakan, Tuhan Yesus, hamba percaya apa yang hamba tidak bisa. Perkara masih menggelantung. Pada saat ini, hamba persembahkan kepadamu. Tolong selesaikan. Hamba mau lekat dengan Engkau. Supaya hati hamba tenang. Supaya perkara hamba selesai. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Para kekasih, itu sebab penting sekali masalah diselesaikan. Ya. Bukan dibicarakan tapi diselesaikan. Bayangkan bila tidak ada penyelesaian. Orang akan meninggal dalam amarah.
Ya, saudara, saya memberikan satu simulasi misal di sini. Kalau seseorang dia tidak selesai masalahnya sampai kemudian dia mau meninggal, dia merasa, aduh aku sudah sakit seperti ini, atau aku menderita kecelakaan, atau memang aku sudah tidak kuat hidup, tetapi persoalan tidak Tuhan selesaikan. Ya, kenapa tidak ada penyelesaian? Saudara, maka orang ini bisa meninggal di dalam amarah kepada Tuhan. Ya, saudara, bisa. Dan itu ada. Ketika dia mau meninggal, iblis membisikin. Tuh lihat, sampai akhir hidupmu pun, kamu mau meninggal, kamu sudah tidak kuat hidup. Allahmu yang kamu sebut namanya itu tidak berhasil menyelesaikan perkaramu. Di sini iblis ambil keuntungan. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan, sementara hamba masih hidup, tolong selesaikan semua masalah dan perkara hamba. Amin. Semua katakan, supaya hamba meninggal di dalam bahagia, sukacita, besar hati, karena engkau akan menerima hamba di dalam kerajaanmu. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada dua tentang perkara, ada dua bagian ya saudara. Satu, perselisihan kepentingan. Saya sudah jelaskan pada minggu kemarin supaya saudara tahu. Jadi perkara ini bukan hanya dengan musuh kita ataupun saingan kita atau orang yang bikin masalah dengan kita. Tetapi nanti yang kedua, pribadi kita juga ada masalah. Ya. Nah, yang pertama disebut sebagai jurisdiction contentiosa. Yaitu apa? Perselisihan tentang kepentingan dan hak yang dituntut dari pihak A kepada pihak B dan sebaliknya. Ya, saudara. Nah, ini masuk dalam ranah hukum. Ya, dia bisa perdata, dia bisa pidana, saudara. Dan harus ada hakim yang menghakiminya, saudara. Tetapi juga, dan ini yang banyak, saudara. Ketika ada masalah, polisi datang dan bertanya, apa bapak atau ibu ada masalah dengan si atau si B? Tolong sebutkan siapa, ada masalah dengan siapa. Ya, saudara. Saudara menyebut itu nama X, maka X ini akan dicari. Padahal belum tentu X ini bersalah. Tapi karena saudara menyebut namanya ABCX, saudara, maka ABCX akan dicari, dimintai keterangan. Jadi pengakuan saudara itu luar biasa, sangat berkhasiat. Itu sebab saudara, di sini kita melihat bahwa seringkali orang sudah tertimpa masalah, malah berbuat jahat pada orang lain. Iya Pak Polisi, ini si A ini yang rumahnya di sana, atau si B yang rumahnya ada di sana. Saudara, maka banyak orang kena urusan. Saudara, dan inilah yang sering kali terjadi di ranah hukum. Ya saudara, di dalam penyelidikan, dalam penyidikan. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Bagian yang kedua ini tidak kalah seriusnya. Yaitu saya ada masalah sendiri. Tidak dengan si atau dengan si B atau si X, tidak. Saya sendiri, keluarga saya ada masalah. Saudara, saya tuliskan bukan suatu perselisihan, hanya minta kekuatan hukum bagi suatu masalah yang sedang dihadapi. Dan ini dinamakan di dalam ranah hukum sebagai jurisdiction voluntaria, yaitu minta pertimbangan untuk diri sendiri. Ya saudara, dan ini juga sering kali terjadi. Umpamanya, kenapa garis patok ini kok bisa berubah dari tanah saya? Nah, datang ke BPN atau datang ke pengadilan dan minta diukur ulang dan minta supaya dibereskan lagi. Saudara. Nah, dan banyak hal pribadi saya yang ada masalah, saudara, dan itu tidak selesai. Kalau saudara ada masalah belum selesai, maka sekarang inilah waktunya. Katakan, sekaranglah waktu saya. Saya tidak mau menunda lagi. Supaya hidup saya puas dan happy. Amin. Jadi kalau kita ada dua macam masalah ini, maka saudara dan saya harus datang kepada Tuhan dan lekat dengan Dia. Apapun masalahnya, saudara. Saudara tidak boleh membiarkan menggelantung terus. Saudara harus mempunyai satu ketegasan bahwa segala perkaraku diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Para kekasih, dan ini adalah hal yang penting sekali. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-35
ayat 1, 22 sampai 26. Saya undang kita bangkit berdiri lagi. Mari kita akan buka. Mazmur pasal yang ke-35, para kekasih. Ayat 1, kemudian disambung ayat 22 sampai 26. Ayat-ayat yang panjang. 1, 2, dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku. Supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih di sini, dalam ayat yang pertama, saudara, Daud mengatakan, berbantahlah Tuhan dengan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah Tuhan dengan orang yang berperang dengan aku. Jadi dia menyerahkan kepada Tuhan supaya dia diam, dia tidak reaksi, tapi Tuhan yang bekerja. Menurut saudara, Tuhan mau apa tidak? Tuhan mau. Tuhan bisa apa tidak? Tuhan bisa. Saudara, dengan maksud apa? Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar, janganlah kamu membalas, karena pembalasan adalah milik Allah. Tetapi berbuatlah baik dengan orang yang jahat sama kamu. Kalau kamu berbuat baik dengan orang yang jahat sama kamu, maka aku menaruh bara api di atas kepalanya. Saudara. Jadi apa maksud Tuhan? Kamu sesama manusia tidak usah bertengkar. Kamu tidak usah membalas orang yang berbantah dengan kamu atau yang berperang melawan kamu. Serahkan kepadaku, biar aku yang bekerja. Kalau aku yang bekerja, kamu berdiam diri, aku memberi kemenangan kepada kamu. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, seorang anak Tuhan tidak boleh punya dendam kesumat. Punya apa? Dendam kesumat. Boleh apa tidak? Tidak boleh, ya. Kalau itu dibiarkan, saudara mati di dalam dendam kesumat, saudara masuk neraka. Mau kemana lagi? Ya, itu sebab ketika masih hidup, katakan, ketika saya masih hidup, tangan saudara, ketika saya masih hidup, saya persembahkan perkara saya, persoalan saya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang berbantah, dia yang berperang, saya berdiam diri saja. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Tangan saya tetap bersih, karena Tuhan akan bertindak. Amin. Haleluya. Saudara, justru dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengajar, tetapi ampunilah kesalahannya. Ya, berbelas kasihlah. Orang itu jahat sekali sama kamu, ampunilah. Gak usah tunggu dia minta maaf, tidak perlu. Kamu dari jarak jauh ampuni saja. Sudah. Nah, di sini saudara dan saya mengalami satu keadaan yang bersih di hadapan Tuhan. Tangan kita bersih, pikiran kita bersih, hati kita bersih. Mulut kita pun bersih. Saudara, tapi orang Kristen tidak tahu caranya. Dan dia melanjutkan terus perselisihan. Dia terus berjuang. Dia mau menang sendiri. Dia mau kasih tunjuk semua orang bahwa akulah orang yang benar. Saudara, kebenaran itu hanya diketahui oleh Tuhan Yesus saja. Amin. Jadi saudara tidak perlu memperjuangkan. Biarin dianggap gak benar, gak apa-apa. Yang penting hasilnya. Amin. Katakan yang penting hasilnya. Keakhirannya. Ya, jadi seorang anak Tuhan, kalau ada perkara, maka dia harus membawa kepada Tuhan. Daud juga mengalami demikian. Ya, saudara, dia sudah jadi raja sekalipun,
Dia merasa capek ngurusin orang-orang yang memusuhi dia. Berapa puluh operasi militer dia lakukan selama dia menjadi raja, dan sebelum dia menjadi raja masih ngawulo pada Raja Saul. Sudah tak terhitung operasi militer dia lakukan. Saudara, tapi sekali ini saya senang membaca pernyataan dia. Tuhan, berperanglah dan berbantahlah dengan orang-orang yang berperang dan berbantah dengan aku. Seolah-olah dia bilang, aku capek. Aku sudah makin capek. Biarlah engkau yang maju, Tuhan. Saudara, dalam bisnis, dalam perdagangan juga demikian. Barangkali saudara punya produk, saudara punya brand, itu dijelekkan dengan black campaign, dengan kampanye gelap, kampanye hitam. Sepertinya saudara punya dagangan itu jelek sekali. Ya, dan segala sesuatu yang saudara kerjakan itu tidak bagus. Saudara, engkau berdiam diri saja, enggak usah khawatir. Karena saudara dan saya diajari untuk berdiam diri dan berserah kepadanya. Saudara, ini penyelesaian loh. Bukan saudara gimana, tidak. Berdiam diri kepada Tuhan, dia menyelesaikan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, orang hidup jangan dipakai untuk berperang. Ya, agukkan kepala ke samping Anda. Kita masih hidup, semasa hidup jangan dipakai untuk berperang. Ayo bilang, ya. Tetapi untuk berserah kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan berperang ganti kita. Amin. Haleluya. Saudara, bila saudara memperhatikan, maka sampai dengan ayat yang ke-26, biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Ya, saudara, di sini kita tahu bahwa kita ini tangannya tetap bersih, mulutnya tetap bersih, hati dan pikirannya tetap bersih. Saudara, betapa enaknya menjadi anak Tuhan yang bukan dia cuma memberikan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan saja, tetapi juga di bidang hal-hal yang menyerang dari anak-anaknya. Dia selalu siap standby dan memberikan pertolongan yang ajaib bagi anak-anaknya. Amin. Itu sebab para kekasih, pada akhir zaman ini akan semakin banyak bencana alam dan persoalan. Saudara, persoalan. Kalau saudara mempelajari bagaimana kitab hukum, kitab undang-undang hukum pidana dan perdata itu berapa kali sudah dirubah. Kenapa? Karena kejahatan-kejahatan semakin canggih. Saudara, jadi perkembangan zaman makin ke sini, makin ke akhir, itu semakin kejam, dan hukum harus terus mengejarnya supaya bisa ketangkap secara hukum. Saudara, kalau mau dituruti, saya membaca, kalau mau dituruti, bisa saben tahun dirubah kitab undang-undang hukum pidana. Saudara, kenapa? Karena kejahatannya semakin canggih. Saudara, itu sebab pada perkembangan-perkembangan ini, karena tidak selalu direvisi, maka para kriminal mempunyai celah untuk bisa tidak terhukum atau dihukum enteng. Saudara, nah, karena dia dihukum enteng, maka kriminalitas kualitasnya semakin canggih dan semakin luar biasa. Jadi di sini kita melihat akhir zaman ini bukan semakin teratur, semakin bubrah. Itu sebab kalau saudara dan saya tidak minta Tuhan yang bekerja, maka saudara dan saya, kita akan mengalami banyak sekali kerugian. Kita akan terkuras perasaan hati kita, pikiran kita, uang kita. Saudara, kesabaran kita, hidup kekudusan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan sudah tidak bisa lagi karena kita mengejar urusan. Kita mau selesaikan perkara kita. Saudara yang kekasih, dan akhirnya bisa saja terjadi anak Tuhan ini mati di dalam perkara, mati dalam perkara. Saya tidak boleh, katakan saya tidak boleh. Saya harus meninggal di dalam Kristus, di dalam penyelesaian demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saudara, itu sebab saya tuliskan lekat kepada Yesus. Ya, hatiku tenang. 2023 ini lekatlah dengan Yesus.
Ya saudara, tadi kita sudah baca Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Saudara, ayat yang kedua, lekat Yesus selamat. Saudara, kalau ada di sumber kehidupan, tidak mempan kuasa setan dan kuasa neraka. Katakan, bila saya di sumber kehidupan, maka kuasa setan dan kuasa neraka tidak mempan pada saya. Ya, saudara. Jadi ini adalah musuh manusia terbesar, yaitu iblis. Ya, saudara. Nah, itu sebab Mazmur 62 ayat yang kedua tadi, aku tenang dekat dengan Tuhan Yesus. Hatiku tenang, jiwaku tenang. Saudara, artinya apa? Saudara tidak kemerungsung, ketakutan, berperang terus. Selalu kalau menghadapi iblis kalah terus. Saudara, begitu kalah kita dibisikin sama dia. Jadi kita ganti musuh, memusuhi Tuhan. Persis seperti Ayub. Saudara, maka hidup saudara, hidup saya adalah hidup sia-sia saja. Umurnya sia-sia. Tidak untuk kita lebih dekat sama Tuhan, tapi untuk kita berdialog dengan iblis. Saudara, ini tipe orang yang kalah. Tipe orang yang jauh dari Tuhan. Semua katakan, bila saya lekat dengan Yesus, saya hanya mengerti firman Allah. Saya tidak mengerti sama sekali bahasa iblis. Amin. Saudara tidak boleh ngerti. Dan saudara tidak akan ngerti bahasa iblis. Dia membisikin saudara. Saudara-saudara sama sekali tidak kepincut. Saudara sama sekali tidak kepingin. Saudara ada dekat dengan sumber kehidupan. Saudara tahu, di situ aku diberkati, di situ aku dilindungi, di situ aku berhasil. Amin. Dan ini harus, ya, para kekasih. Nah, saya akan berhenti sejenak tentang tak mempan kuasa setan dan neraka. Saudara, ini adalah hal yang penting sekali. Tadi saya sudah singgung, 2023 ini adalah tahun petaka. Jadi saudara mesti tahu bahwa tahun 2023 saya tidak menakut-nakutin. Saya hanya mau membuat saudara dan saya fokus pada Tuhan. Karena dia dari sanalah, dari dialah semua macam masalah dan kekhawatiran kita akan diselesaikan. Dia akan berkata kepada saudara, anakku jangan takut. Memang aku sudah memberitahu. Dalam Matius 24 pada akhir zaman akan terjadi bencana alam, gempa bumi, kelaparan, peperangan, dan nabi-nabi palsu akan muncul. Tetapi kamu lekat sama aku, kamu save 100%. Kamu tidak usah khawatir dan takut, aku yang membela kamu. Amin. Jadi saya dan saudara harus tahu itu bakal terjadi. Tahun 2023 ini sudah membuktikan. Ya saudara. Sebab saya ingin mengajak semua saudara, pastikan bahwa Yesus satu-satunya. Jangan mendua. No connection dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa duniawi, dengan kuasa dosa. Hanya Yesus saja. Bila saya dan Anda total kepadanya, kita akan selalu ada pada keselamatannya yang dahsyat. Amin. Saudara, beberapa kali saya tayangkan gambar ini. Ya, kau tak mempan mantra. Kenapa? Karena kau tanda ajaib. Saudara, ada A, B, C. Saya mulai dengan A. Saudara, hadapi setan dan iblis. Katakan, saya harus menghadapi setan iblis. Saya tidak boleh ketakutan. Saya memperkuat iman saya kepada nama Yesus. Saudara tahu yang mengalahkan setan itu apa? Nama Yesus. Amin. Jadi kalau saudara begitu kuat, saudara-saudara selalu menyebut nama Yesus. Saudara ada pada zona yang aman. Katakan zona yang aman. Yang iblis tidak berani ke sana. Saya akan membangun firewall di dalam nama Yesus yang melingkupi hidup saya sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, itu sebab ini hal penting sekali ya saudara. Di dalam Bilangan 23 ayat 23, mohon dibuka pada Alkitab saudara. 1, 2, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan
yang mempan terhadap Israel, pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Dus orang yang tidak mempan terhadap kuasa kegelapan, dukun, mantra, ataupun tenung, ataupun pelet, ataupun hipnotisme, saudara, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, orang ini tidak bisa diganggu. Maka inilah yang terjadi. Orang ini adalah tanda ajaib. Kalimat terakhir, itulah keajaiban dari Allah. Katakan, saya memerlukan keajaiban dari Allah, supaya saya tidak bisa diganggu setan iblis. Bahkan saya menghancurkan kuasanya. Mulai detik ini, demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara lihat ilustrasinya, wanita ini dengan jurusnya dia menendang iblis. Yang mudah dihafal, bilangan 23. Ya saudara, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Katakan, keajaiban yang diperbuat Allah di dalam hidup saya adalah saya tidak mempan diganggu oleh iblis, demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan, jangan mudah terpengaruh dengan bisikan-bisikan orang yang mengajak saudara untuk datang kepada kuasa-kuasa gelapan, karena saudara punya doa lama tidak dijawab. Saudara, itu sebab saudara harus pegang. Tidak sia-sia orang berdoa. Apalagi dia mau dijadikan tanda ajaib dari perbuatan Allah. Saudara, bagaimana saya dan saudara bisa takut hidup ini? Engkau tidak mempan dengan ketakutan. Engkau selalu berani karena engkau mempunyai kuasa. Karena engkau tanda ajaib. Katakan, saya tanda ajaib. Dan iblis tersingkir dari hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Para kekasih, saya ingin supaya saudara kuat tahun ini. Ya, sebab semakin banyak saya mendengar pekerjaan iblis di dalam anak-anak Tuhan, dalam keluarga dari anak-anak Tuhan. Ya saudara, semua itu sekarang melibatkan kuasa kegelapan. Saudara, bahkan perang Rusia dengan Ukraina. Saudara, itu juga ada kuasa kegelapannya. Masing-masing negara juga pakai. Ya saudara. Jadi saudara punya pikiran bagaimana? Karena memang keadaan dunia memang sudah demikian. Sehingga saya dan saudara tahu hampir semua segmen kehidupan manusia. Iblis itu ikut campur. Saudara, iblis ikut campur. Dan kalau saya dan saudara tahu akan gejala pada tahun 2023 ini, maka saudara mesti hanya berharap kepada Tuhan saja. Dialah kota benteng saudara. Dialah memberikan tanda ajaib di dalam hidup saudara. Amin. Katakan 2023, angkat tangan saudara. 2023, saya harus menjadi tanda ajaib bahwa saya mengalahkan iblis dalam segala rupanya, dalam segala manifestasinya. Demi nama Yesus, aku menghancurkan segala pekerjaan iblis di dalam pribadiku, di dalam rumah tanggaku, dalam nama Yesus. Amin.